إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk kembali hidup di hari ini, melanjutkan perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang tersisa dari umur kita diisi dengan kebaikan-kebaikan yang telah memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram." Akan datang satu waktu kepada manusia kelak yang mana di waktu tersebut manusia tidak peduli apa yang masuk ke perutnya, apa yang dia hasilkan dari yang haram ataupun yang halal. Subhanallah para jamaah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberitahu kita semua akan datang satu zaman bahwasanya nanti ada orang-orang di akhir zaman yang tidak peduli dari mana dia dapatkan hartanya. Hartanya halal atau haram, tidak peduli, semua disikat, semua diambil. Subhanallah. Dan sekarang itu semua terjadi. Betapa banyak kaum muslimin yang penghasilannya murni dari kerja yang haram. Bahkan sudah menjadi kebiasaan bermuamalah, bertransaksi dengan yang haram. Bilangnya kerja sampingan, namun ternyata lagi-lagi ditelaah kerja sampingannya pun haram. Kerja di tempat-tempat riba, bekerja di tempat-tempat yang menjual yang mungkin barang-barang yang jelas Allah haramkan, sogok menyogok, tak jujur dalam berjual beli, mengurangi timbangan. Dan lebih dahsyat lagi, di waktu-waktu kita sekarang ini ada yang baru, namanya judol sama pinjol. Subhanallah. Pinjaman online seakan-akan menjadi pahlawan di tengah-tengah kaum muslimin, padahal mereka semua penjahat yang menghabiskan harta kaum muslimin, rentenir, lintah yang menggerogoti uang kaum muslimin. Berapa banyak perusahaan yang bangkrut
Berapa banyak orang-orang yang tadinya ada uang jadi miskin, kering kerontang karena judol dan benjol. Sudah judinya bermasalah, merugikan pula. Namun banyak kaum muslimin yang masih terjerat, tertipu oleh orang-orang yang seakan menjadi pahlawan di tengah-tengah kesulitan, memanfaatkan kesulitan manusia. Ya, mereka-mereka lah para rentenir dan lintah darat. Namun para jamaah sekalian, orang-orang seperti ini terkadang mereka tidak mau disalahkan. Kami hanya menawarkan, kamu yang mau ikut sama kami. Persis seperti khutbahnya para setan nanti. Ya, iblis kelak akan berkhutbah para jamaah sekalian di neraka jahanam. Saat semua orang-orang yang ada di neraka jahanam sudah duduk, masuk semua di neraka jahanam, disiksa, iblis berdiri dan berkhutbah. Apa kata iblis? Kata iblis kepada para manusia yang sudah masuk neraka, yang hidupnya di dunia ikut sama mereka. Kata iblis, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata iblis, kami atau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar. Yang beramal soleh dimasukin surga, tuh yang masuk surga. Yang beramal soleh sudah ada di surga sekarang. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi aku berjanji kepada kalian namun aku mengingkari janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan dulu kata setan di dunia aku tidak bisa maksa-maksa kalian. Mana ada kata setan aku menjelma jadi orang, tiba-tiba ada orang yang mau sholat aku cekek, tidak boleh sholat gitu. Tidak ada jamaah. Setan tidak pernah memaksa. Kata setan, illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya bisik-bisik, aku hanya ngajak, kalian yang mau ikut sama aku, kata setan. Subhanallah. Lalu apa katanya iblis saat berkhutbah? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan kami, salahkan diri kalian sendiri. Anda tidak pernah maksa, kalian yang mau ikut. Itu bahasanya iblis saat semuanya sudah masuk neraka. Dan itu bahasanya cukong-cukong, ya, para rentenir-rentenir yang seakan-akan menjadi pahlawan, berjanji-janji, gampang ditebus, gampang pembayarannya, tidak sulit, bunganya sedikit. Subhanallah. Terjeratlah banyak kaum muslimin di dalam tipuan-tipuan ini. Hancurlah semuanya. Ingat para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terutama judi, ya, naudzubillah. Kita harus banyak-banyak berdoa para jamaah agar kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Hidayah di tangan Allah. Jangan kita berbangga, ya saya tidak berjudi. Jangan. Kita harus terus waspada. Kita takut, kita doa sama Allah semoga dijauhkan dari dosa-dosa seperti ini. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh khamar, minuman keras, wal maisir, main judi, wal ansabu, begitu juga patung-patung, wal azlamu, mengundi-mengundi nasib, rijsun, najis dan keburukan semua dari amalannya syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah itu semua. Perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat Al-Maidah yang selanjutnya, ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Dengan itu semua tadi yang disebutkan, khomer, main judi, ngandi nasib, sembah berhala, Allah ingin bikin kalian semua bermusuhan antara satu dengan yang lain, ya. Dan menjauhkan kalian semua, wa yasuddukum an dzikrillah, wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Allah menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah, yaitu semua akan menjauhkan kalian dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Fahal antum muntahun?
tidaklah kalian mau berhenti. Ini judi para jamaah, menjauhkan kita mengingat Allah dan menjauhkan seseorang dari sholat. Jangan dipikir orang yang suka main judi terus sholatnya bener gitu. Jangan dipikir begitu, pasti berantakan. Tidak usah ditanya, zikir sudah ya, kalau sholat berantakan ya sudah zikirnya hancur lebur pasti. Dan jika orang tidak berzikir kepada Allah, sholatnya berantakan, baguskah hidup seseorang? Baikkah kehidupan seseorang? Tidak mungkin para jamaah. Hancurlah hidup kita ini melaksanakan hal-hal, melakukan hal-hal seperti ini. Begitu juga riba. Riba yang seakan menjadi pahlawan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah SWT berfirman, fa'adhanu biharbin minallah. Ya. Kasih tahu mereka, Allah memerangi mereka, Allah dan Rasulnya memerangi mereka, kata Allah SWT. Para pelaku riba yang bertransaksi, yang catat, yang jadi saksi, semua masuk ke larangan tersebut dan semua masuk ke dalam dosanya. Dari saking dahsyatnya dosa riba, bukan pelakunya saja, yang jadi saksinya kena juga, yang nyatet di sana ada kena juga. Dari saking dahsyatnya dosa ini, yamhaqullahu riba, ya Allah akan merampas ya kebaikan-kebaikan yang ada di riba. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan yang memberikan kebaikan dalam sedekah-sedekah. Allah tidak mau jamaah kita berbuat riba. Bahkan di akhirat nanti, apa kata Allah SWT bagi orang yang setiap hari suka makan riba? Alladzina ya'kuluna riba, mereka yang suka makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatathabbathu asyaitanu minal mas. Yang suka makan riba itu nanti saat dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat seperti orang gila, seperti orang kesurupan. Itu bukti utama saat mereka sadar, dulu saya pemakan riba. Dibangkitkan sama Allah, yang lagi pakai ihram meninggal dunia, bangkit sama ihramnya, labbaik Allahumma labbaik, dia tidak, dia kayak orang kesurupan. Na'udzubillah. Belum lagi ancaman-ancaman yang lain yang sangat banyak, akan dilempar nanti ya di azab, di alam barzakh. Ruhnya dilemparkan ke sungai darah. Dia berusaha untuk ketepian, tapi setiap sampai di tepi dilempari batu, disuruh kembali lagi, dan seterusnya seperti itu, tidak selesai-selesai sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Ini yang dihasilkan dari ya, pinjaman-pinjaman online yang jelas di sana dengan sistem bunga, sistem riba, terang-terangan mereka tanpa malu melakukan ini. Dan belum lagi dampak keburukan bagi hidup kita para jamaah sekalian. Saat kita bertransaksi mendapatkan ya makanan dari hal-hal seperti ini. Disebutkan oleh banyak para ulama dampak dari melakukan dosa-dosa seperti ini. Yang pertama, harta haram itu sudah jelas pelakunya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita durhaka sama orang tua saja, ini sudah bermasalah besar. Gimana kalau berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, membuat kita ini malas dan tidak semangat untuk beramal soleh. Ini yang dihasilkan dari melakukan dosa-dosa dan makan harta haram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, ya, dan para pengikutnya para rasul, ya umatnya para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Disebutkan oleh para ahli tafsir, kenapa kok makanlah yang baik lalu beramal solehlah? Karena amal soleh itu semangat dilakukan oleh orang-orang yang makanannya benar, makanannya baik. Yang makanannya tidak baik, tidak akan semangat dia mau beramal soleh. Begitu juga yang ketiga, ancaman bagi orang-orang atau daging yang tumbuh di badan orang dari harta yang haram. Kata Rasulullah SAW, ayyuma lahmin nabata min suhdin fannaru awla bihi. Daging mana yang tumbuh dalam diri seseorang yang didapatkan dari harta yang haram, maka neraka yang lebih pantas untuknya.
Lebih dahsyat lagi yang akan ditimpakan kepada mereka-mereka yang suka berbuat dosa dan makan harta-harta yang haram, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, saat ada orang yang sudah lelah dengan safarnya, musafir, habis semua bawaan makanannya, kekeringan dia, berdoa angkat tangan kepada Allah, rambutnya sudah acak-acakan, bajunya sudah berdebu dari saking lamanya dia bersafar, asy'atha aghbar, berantakan kepalanya, lapar perutnya, rambutnya sudah berdebu dan berkotoran dari saking lamanya dia safar, dan ternyata bekalnya habis. Dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang lagi safar, lagi kesusahan, lapar, angkat tangan tinggi minta kepada Allah. Orang safar itu, kata Rasulullah, doanya diijabahi. Dari salah satu doa-doa yang diijabah adalah doanya seorang musafir. Nah, ini orang ini lagi safar sekarang, lagi kesusahan betul, angkat tangan tinggi. Salah satu ada berdoa itu angkat tangan minta kepada Allah. Dilakukan juga sama orang ini. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makannya dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih gizi dari yang haram. Pakaiannya wa malbasuhu haram, yang dipakai dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lahu, gimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah? Kita berdoa jamaah capek, ya Allah, ya Allah, tidak diterima doanya. Gara-gara apa? Makanan dari yang haram, bisnisnya berbau riba, zalim sama orang lain. Dan ingat jamaah, salah satu pertanyaan yang tidak akan kaki ini berinjak dari hadapan Allah kelak di hari kiamat, an malihi, kata Rasulullah, ditanya hartanya. Min aina iktasabahu, kata Rasulullah, dapat dari mana? Wa fima anfaqahu, dan dipakai untuk apa? Masuknya benar, keluarnya tidak benar, masalah. Masuknya tidak benar, keluarnya benar, masalah juga. Gimana? Masuknya tidak benar, keluarnya tidak benar juga. Bagaimana para jemaah? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita semua dan membuat kita semua menjauhi perkara-perkara yang berbahaya, yang merusak agama kita, merusak semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kita tahu tugas kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai itu semua menghambat amal soleh kita, menghambat doa-doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang terakhir para jemaah sekalian, ingat bahwasanya perbuatan keburukan ini, ya, ada judi online, ya, riba atau pinjaman online yang berbau riba sangat dahsyat seperti itu, dan dosa-dosa yang lain kita buat, itu akan mendatangkan banyak bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin", jika perzinahan dan riba sudah muncul dalam satu kampung, satu negeri, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka mereka dan diri-diri mereka itu telah mendatangkan azab Allah. Mereka yang minta, ayo silahkan ya Allah turunkan azab. Mungkin para jemaah sekalian, Allah turunkan banjir kepada kita semua, gempa bumi dan yang lain-lain. Itu semua atas perbuatan dosa-dosa kita.
Dan memang Allah memberi informasi itu kepada kita. Ma asabakum min musibatin, tidaklah ada musibah yang menimpa kalian, fa bima kasabat aydikum. Ya, itu adalah hasil dari perbuatan tangan kalian sendiri. Jangan nyalahin siapa-siapa. Makanya untuk menolak itu semua, marilah kita semua menjauhi dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar kita dijauhkan dari keburukan di dunia dan di akhirat. Inna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.